Ya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Ya, isu pemanasan global dan perubahan iklim ini kerap dijadikan senjata ampuh oleh lembaga swadaya masyarakat atau NGO, Non-Governmental Organizations, dari negara-negara barat untuk menekan negara-negara berkembang, pesaing produk pertanian dan kehutanan mereka. Nah, beberapa waktu yang lalu, Bapak Maruli Gultom, juga seorang eksekutif tapi juga seorang pemikir, itu menuliskan catatannya mengenai ini yang diberi judul NGO Green Imperialist, kelapa sawit versus kedelai. Nah, begini catatan dari Bapak Maruli Gultom. Sahabat, isu pemanasan global dan perubahan iklim telah dijadikan senjata ampuh oleh lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau NGO dari negara-negara barat untuk menekan negara-negara berkembang, pesaing produk pertanian dan kehutanan mereka. Indonesia, Malaysia, dan Brazil menjadi target utama. Minyak kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia telah menggeser posisi minyak kedelai sebagai minyak nabati utama dunia, sementara produk kedelai dan tebu dari Brazil adalah ancaman langsung bagi industri biofuel mereka. Nah, ketidakpahaman mengenai permasalahan yang sesungguhnya dimanipulasi oleh NGO berkedok lingkungan untuk menyesatkan opini publik, bahkan berhasil menyesatkan para pembuat kebijakan di pemerintahan. Nah, agar tidak mudah dibohongi dan dimanipulasi oleh aktivis LSM berkedok lingkungan, lokal maupun asing, masyarakat perlu dibekali pengetahuan bahwa terjadinya pemanasan global adalah masalah emisi gas karbon dioksida, bukan masalah hutan ataupun gambut. Oke, pertama, tentang terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Pertama, perubahan iklim atau climate change terjadi karena meningkatnya suhu bumi atau pemanasan global atau istilahnya global warming. Kedua, suhu bumi meningkat, global warming, secara relatif perlahan namun pasti, dikarenakan panas yang diterima bumi dari matahari tidak dapat dipancarkan kembali keluar atmosfer. Ketiga, panas yang diterima bumi dari sengatan matahari tidak dapat dipancarkan kembali keluar atmosfer dikarenakan terhalang oleh gumpalan gas rumah kaca atau GRK yang semakin menebal menggantung di atas atmosfer. Keempat, GRK, gas rumah kaca, terbentuk dan semakin menebal oleh polusi karbon dioksida atau CO2 yang dilepaskan ke udara dari berbagai sumber. Yang kelima, sumber utama polusi karbon adalah gas buang dari alat transportasi, darat, laut, udara, serta pabrik-pabrik pembangkit listrik dan industri. Demikian penjelasan awam proses sebab akibat terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Ringkasnya, polusi udara oleh pabrik-pabrik dan alat-alat transportasi telah mengakibatkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global dan perubahan iklim ini telah mengancam eksistensi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sejagat raya. Ini ada ilustrasi mengenai greenhouse gas. Ya. Kumulasi polusi gas buang CO2 menciptakan gumpalan gas rumah kaca atau greenhouse gas. Ini sumber malapetaka pemanasan bumi atau global warming. Itu kita lihat gambarnya. Nah, setelah menjawab pertanyaan apa mengenai pemanasan global dan mengapa polusi karbon dan juga siapa atau industri transportasi, pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah di mana, where, dan berapa banyak, how much. Dengan mudah, semua orang termasuk Anda dapat menjawab pertanyaan, di mana di muka bumi ini terdapat mobil, bis, pesawat terbang, kapal laut, serta pabrik terbanyak jumlahnya. Di Indonesia atau Eropa, di Jakarta atau di Detroit. Oke, masalah yang kedua. Negara kaya itu biang keladi pemanasan global, begitu catatan dari Bapak Maruli Gultom. Menurut data yang dirilis oleh PBL, Netherlands Environmental Assessment Agency, ternyata 65% atau 20,4 miliar ton dari total produksi karbon dioksida dunia diproduksi oleh hanya 10 negara. Mereka adalah negara-negara kaya termasuk China plus India. Pada tahun 2009, Amerika Serikat yang penduduknya tidak sampai sepertiga jumlah penduduk India menghasilkan pencemaran CO2 sebanyak 5,3 miliar ton, 3 kali jumlah pencemaran karbon oleh India. Per penduduk Amerika Serikat per tahunnya berkontribusi sebesar 17,3 ton CO2 pencemaran udara, sementara Uni Eropa pada angka 7,7 ton.
Nah, ini ada ilustrasinya tentang 65% polusi CO2 berasal dari hanya 10 negara kaya dan raksasa industri. Itu kita lihat bagaimana Cina yang warna merah, Amerika yang warna hijau, India biru, dan lain-lainnya. Sebelumnya, pada tahun 1996, pencemaran karbon dioksida dunia melonjak menjadi 22,6 miliar ton dari 21,3 miliar ton tahun sebelumnya. Kecemasan atas malapetaka yang dapat terjadi apabila peningkatan pencemaran karbon ini dibiarkan berlanjut telah mendorong negara-negara industri maju berkumpul di Kyoto pada tahun 1997 dan mendeklarasikan Kyoto Protocol yang menargetkan penurunan pencemaran CO2 menjadi 5,2% di bawah tingkat pencemaran tahun 1990. Target ini harus dicapai antara tahun 2008 sampai 2012. Nah, ini adalah gambarnya emisi CO2 setelah Kyoto Protocol. Negara kaya tidak peduli dengan global warming. Mereka terus meningkatkan polusi karbonnya dan menyuruh hutan tropis Indonesia dan Brazil menghisapnya. Dan setelah Kyoto Protocol, bukannya turun jumlah kotoran CO2 yang disemprotkan ke udara oleh negara-negara industri maju, malah semakin mengganas. Seperti pada gambar di atas tadi, pada tahun 2009 hanya oleh 10 negara saja sudah memproduksi 20,4 miliar ton CO2 dari total emisi karbon sedunia, 31,3 miliar ton, dibanding 12 tahun sebelumnya saat mereka mendeklarasikan Kyoto Protocol, di mana emisi karbon dioksida dunia adalah 24,2 miliar ton. Ini adalah peningkatan sebesar 31%. Jadi nyata sekali negara-negara kaya di mana para NGO lingkungan yang berhati mulia bermarkas sama sekali tidak peduli dengan pencemaran lingkungan akibat perbuatan mereka sendiri. Nah, bukannya mengurusi peningkatan polusi karbon di negerinya, para NGO ini malah sibuk berusaha memutarbalikkan fakta. Mereka menciptakan berbagai cara dan rumus menghitung polusi karbon mulai dari pengolahan gambut, pembukaan hutan, dan tetek bengek lainnya untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah pencemar karbon terbesar dunia. Emisi gas karbon Indonesia yang pada grafik ini hanya seukuran garis tipis, mendadak dinobatkan menjadi pencemar karbon terbesar keempat dunia. Ini luar biasa. Persoalan ketiga, kambing hitamnya adalah hutan. Ketika tingkat pencemaran yang dihasilkan oleh negara-negara industri maju, baca Eropa, Amerika, Australia, telah mencapai titik kritis yang menyalakan lampu merah tanda bahaya terjadinya pemanasan global yang berlanjut pada perubahan iklim, mereka mulai mencari kambing hitam. Para PhD dan doktor di NGO yang mereka biayai dengan sigap membelokkan perhatian dunia pada keberadaan hutan untuk menyedot kotoran karbon yang mereka buang. Dan hutan itu berada di daerah tropis, utamanya Indonesia dan Brazil. Wele, dasar penjajah. Arogansi kolonialnya belum padam. Mereka yang buang kotoran, kita yang harus membersihkannya. Menyedihkan, sementara negara-negara barat masih kental sifat penjajahnya, sebagian bangsa kita masih kental pula perasaan inferior bangsa terjajah. Tak satu pun pemimpin kita yang berani berkata, hutan kami yang atur, kami berdaulat atas hutan kami. Seyogianya lah hutan Indonesia dimanfaatkan untuk kelestarian alam negeri sendiri, serta untuk peningkatan ekonomi nasional demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Hutan Indonesia bukan untuk membersihkan kotoran karbon dari negara-negara kaya. Di bawah tekanan NGO dan desakan pemerintah Norwegia dengan iming-iming hadiah 1 miliar US dollar, dua presiden RI manut dan menandatangani moratorium pemanfaatan hutan Indonesia dan 2 kali perpanjangan masa berlakunya. Indonesia yang hutannya terluas ke-9 dunia disuruh memoratorium pemanfaatan hutannya oleh negara yang nyaris tak punya hutan. Betapa bodoh. Memang bodoh, iming-iming uang 1 miliar US dollar tersebut tidak pernah diterima meski moratorium sudah diperpanjang 2 kali. Sahabat, kalaulah pemimpin kita pintar, mereka akan bilang Norwegia lah yang harus memberlakukan moratorium pemanfaatan hutan di negerinya. Betapa tidak, menurut CIA Factbook 2011, hanya 29% permukaan tanah Norwegia yang ditutupi hutan, sementara hutan Indonesia menutupi 46% luas daratannya. Di sisi lain, hutan Indonesia jauh lebih luas daripada hutan Norwegia yang hanya 94.000 dibandingkan hutan Indonesia yang 890.000. Dunia sudah terbalik. Siapa harus mencontoh siapa? Siapa inferior? Siapa superior? Oke, cobalah bandingkan kelestarian hutan Indonesia dengan Eropa dan negara barat lainnya.
Terhadap luas daratan, tutupan hutan di Perancis 37%. Itu pun sudah termasuk wilayah jajahannya di seberang lautan. Italia 35%, Luxembourg 34%, Selandia Baru dan Jerman 32%. Swiss, Kanada, dan Amerika Serikat 31%, Belgia 22%, Inggris dan Denmark 12%, Australia 19%, Irlandia 11%, dan Belanda hanya 9%. Jauh di bawah Indonesia yang tutupan hutannya 46%. Nah, ini seperti pepatah, kutu di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan atau tidak tampak ya. Dengan fakta-fakta di atas, NGO lingkungan dari negara-negara miskin hutan tersebut masih berani mengatakan bahwa mereka lebih mengerti dan sadar lingkungan daripada kita. Mereka ingin mengajari, mengatur, dan mendikte bagaimana mengelola hutan kita. Padahal merekalah yang harus belajar dari kita bagaimana melestarikan hutan. Mereka, para NGO lingkungan dari negara-negara miskin hutan tersebut, bukan pejuang lingkungan. Mereka adalah ujung tombak kepentingan bisnis negara-negara green imperialist. Keempat, ujung-ujungnya sawit. Penulis Pak Maruli Gultom terkejut ketika mengikuti Palm Oil Conference di Kuala Lumpur, menerima flyers berjudul Palm Oil Cook the Earth yang diterbitkan dan diedarkan oleh Greenpeace, NGO dari negara green imperialist. Minyak kelapa sawit memasak bumi katanya. Lucu tapi unik. Industri dan alat transportasi mereka yang membanjiri atmosfer dengan emisi CO2 sehingga mengakibatkan pemanasan global. Kok ujuk-ujuk kelapa sawit yang dituding? Dikutip dari mereka, perkebunan kelapa sawit telah menghabisi hutan tropis di Indonesia dan Malaysia. Akibatnya, media penyedot gas karbon CO2 berkurang drastis sehingga gas rumah kaca semakin tebal, bumi semakin panas. CPO telah memanggang bumi, teriak mereka. Setelah sebelumnya NGO lingkungan dari negara-negara kaya yang miskin hutan tersebut berhasil membangun opini sesat bahwa pemanasan global adalah akibat hilangnya hutan tropis, kini mereka melanjutkan penyesatan opini dengan mencitrakan Indonesia sebagai pelaku utama penebangan hutan untuk menanam kelapa sawit. Deforestasi di Indonesia melaju semakin kencang seiring perkembangan minyak sawit di pasar dunia. Sawit adalah biang keladi deforestasi di Indonesia. Karena itu, untuk menghentikan laju deforestasi di Indonesia, masyarakat Eropa, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya harus berhenti membeli minyak sawit dan produk-produk berbahan baku minyak sawit. Kampanye hitam terhadap minyak sawit ini lebih didramatisir lagi dengan mencitrakan perkebunan sawit sebagai ancaman serius bagi keberadaan hewan-hewan langka seperti orang utan, gajah, macan, dan lain sebagainya. Setiap kasus di blow up sedemikian rupa, memberi kesan terjadi setiap hari di mana saja, oleh siapa saja di perkebunan sawit. Sawit adalah masalah besar bagi keselamatan planet bumi dan seisinya. Eksistensinya harus dihilangkan, paling tidak dihentikan pertumbuhannya. Masyarakat awam terkecoh dengan sukarela mendermakan dan mendukung kampanye anti sawit oleh NGO. Terlebih lagi pelaku industri yang terdesak oleh perkembangan minyak sawit. Mereka menggelontorkan dana besar-besaran melalui berbagai yayasan lingkungan untuk disalurkan ke berbagai NGO yang sudah siap dengan berbagai proyek melenyapkan kelapa sawit dari muka bumi. Nah, ini ada grafik tentang pendanaan kampanye sawit oleh 4 donor. NGO lingkungan negara-negara miskin hutan tersebut berlomba-lomba menyodorkan proyek-proyek bertajuk menghentikan deforestasi oleh perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada tahun 2008, Friend of the Earth menerima dana setara 10 miliar rupiah dari Komisi Uni Eropa. Greenpeace meraup dana dari Climate Works Grant pada tahun 2012 sebanyak 400.000 US dollar atau setara dengan 5,5 miliar rupiah pada waktu itu. Dan pada tahun 2013 sebesar 1 juta US dollar atau sekitar 13,5 miliar saat itu. Dana yang digelontorkan untuk kampanye anti sawit sangat besar. Pada tahun 2013, dana kampanye anti sawit tercatat sebesar 223 miliar. Hanya dari 4 donor. Meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan 133 miliar rupiah tahun sebelumnya. Ini belum termasuk dana yang disediakan donor lain yang jumlahnya mungkin belasan atau puluhan. Indonesia tidak mungkin menandingi kekuatan dana di belakang kampanye anti sawit. NGO lingkungan ternyata adalah bisnis yang menggiurkan. Maret 2006, WWF
mendeklarasikan palm oil enemy number one. Yang menyedihkan adalah deklaratornya berkebangsaan Indonesia. Entah apa yang telah menggerus rasa nasionalismenya. Minyak sawit musuh nomor satu. Gayung bersambut Oktober 2006, Komisi Industri Parlemen Uni Eropa mendesak dilarangnya penggunaan CPO sebagai bahan baku biodiesel. Ini menguntungkan bagi industri minyak nabati negara-negara green imperialist. NGO lingkungan sukses menjalankan misinya. Yang kelima, tentang sertifikasi yang diskriminatif. Dalam suatu seminar yang diselenggarakan oleh Rabobank di Singapura pada tahun 2003, analis Rabobank meramalkan bahwa pada tahun 2006 produksi CPO akan melampaui minyak kedelai. Ternyata CPO tidak perlu menunggu 3 tahun, hanya setahun kemudian pada tahun 2004 produksi CPO sudah melampaui minyak kedelai. Pada tahun yang sama, dibentuklah organisasi yang menamakan dirinya Roundtable for Sustainable Palm Oil, RSPO. Mudah ditebak, ujung-ujungnya organisasi ini akan menjadi polisi dunia yang mengendalikan laju pertumbuhan industri minyak sawit untuk melindungi kepentingan saingannya, minyak kedelai. Organisasi ini mulai mengatur dan memaksakan standar-standar berkelanjutan atau sustainability untuk minyak sawit. Setiap tahun dimunculkan standar dan kriteria baru yang harus dipenuhi industri minyak sawit Indonesia dan Malaysia. Klimaksnya adalah ketika RSPO memberlakukan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan atau Certified Sustainable Palm Oil, CSPO. Dalam salah satu Palm Oil Conference di Kuala Lumpur, penulis Pak Maurudi Gultom mempertanyakan dan memprotes mengapa sertifikasi dipaksakan terhadap minyak sawit sementara saingannya, minyak kedelai, membicarakannya saja pun tidak. Apakah minyak kedelai dan minyak nabati lainnya yang hanya tanaman semak lebih ramah lingkungan ketimbang perkebunan kelapa sawit yang setara hutan sekunder atau secondary forest? Pertanyaannya. Ini adalah perlakuan diskriminatif terhadap minyak sawit dan menciptakan persaingan tidak adil, unfair competitions. Mengapa RSPO mempersulit anggotanya sendiri? Presiden RSPO yang memoderatori sidang ketika itu tidak dapat menjawab dengan jelas dan tuntas. Ini mengkonfirmasi dugaan sejak awal bahwa RSPO ini didirikan untuk kepentingan industri minyak kedelai, bukan untuk kepentingan industri minyak sawit itu sendiri. Sejak pemberlakuan sertifikasi berkelanjutan sampai hari ini, standar dan kriteria baru untuk minyak sawit berkelanjutan terus dimunculkan. Asosiasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, akhirnya menyatakan keluar dari keanggotaan RSPO. Sahabat Sukardi mengerti mengapa perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia mendaftarkan diri menjadi anggota RSPO. Padahal pada awalnya dengan semangat merah putih yang menyala-nyala telah bersepakat untuk tidak menjadi anggota RSPO. Perkebunan tanaman minyak nabati Eropa seperti kedelai, rapeseed, canola, bunga matahari adalah tanaman semak. Jelas tidak lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan perkebunan kelapa sawit yang setara dengan hutan sekunder. Tanaman semak tidak punya kemampuan menyerap polusi CO2 dari udara dan tidak menghasilkan O2, sementara hutan sekunder seperti perkebunan kelapa sawit efektif menyerap CO2 dari dan melepas O2 ke udara. Di sisi lain, tanaman kedelai dan tanaman nabati sejenis lainnya harus ditanam ulang dalam hitungan bulanan. Bayangkan berapa banyak karbon terlepas ke udara atau carbon sequestration ketika tanah seluas 130 juta hektar diolah kembali. Tanaman kelapa sawit ditanam ulang hanya sekali dalam 25 tahun dan luasnya pun hanya kurang dari 1/10 luas tanaman minyak nabati lainnya. Ini gambar mengenai luasan perkebunan hektar planted. Luas perkebunan kelapa sawit tidak sampai 1/10 luas perkebunan tanaman minyak nabati saingannya, yang awalnya adalah hutan. Namun perkebunan kelapa sawit dituding sebagai biang keladi habisnya hutan. Contoh perkebunan kedelai, contoh perkebunan rapeseed, perkebunan bunga matahari, kita lihat semuanya hanya bentuk semak-semak, dan perkebunan canola. Perkebunan kelapa sawit ini layak disebut sebagai hutan kelapa sawit karena setara hutan sekunder. Namun NGO Barat beranggapan perkebunan kedelai yang hanya tanaman semak itu lebih ramah lingkungan. Mengapa NGO lingkungan dari negara-negara Uni Eropa dan sekutu-sekutunya tidak mempermasalahkan ketidakramahan tanaman kedelai dan sejenisnya terhadap lingkungan? Itu adalah karena mereka tidak ingin mempersulit petani bangsanya sendiri. Suatu sikap yang perlu ditiru oleh LSM kita. Namun itu hanya bisa terjadi apabila rasa kebangsaan masih tertanam dalam jiwa. Belum terkikis oleh manisnya berbagai bujuk rayu NGO Green Imperialist yang dananya melimpah ruah.
Begitu catatan dari Bapak Marudi Gultom beberapa tahun yang lalu. Tapi masih sangat relevan bagi kita sekarang ini untuk menyikapi sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara maju terhadap policy atau kebijakan hutan dan perkebunan kita, serta hasil-hasilnya. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.